Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mas cara belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, banyak orang sudah bisa ilmu hipnotis, sudah paham ilmu hipnotis, tapi masih kebingungan tentang bagaimana menerapkan ilmu hipnotis yang digunakan untuk terapi, untuk penyembuhan. Nah, video lengkap saya akan jelaskan di sini ya, step by stepnya tentang belajar ilmu hipnotis itu sebenarnya apa dan bagaimana cara menerapkannya untuk kesehatan atau untuk terapi itu seperti apa. Cumanya saya akan jelaskan di sini. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesai biar Anda tidak gagal paham tentang bagaimana belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung dan join di kelas pelatihan saya. Dan bagi Anda yang melihat video ini belum subscribe, silakan Anda subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, spesial video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Dan bagi Anda yang ingin membeli buku Jago Ilmu Hipnotis, ini bukunya ya. Silahkan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Dan bagi Anda masih kebingungan tentang menerapkan ilmu hipnoterapi, langkah-langkahnya itu seperti apa, step by stepnya itu seperti apa, dan bagaimana agar ketika kita hipnoterapi bisa berhasil dan sugesti itu bisa mempengaruhi kesehatan seseorang, terutama kesehatan secara mental ya. Nah, ilmu hipnotis ini ada yang namanya jenjang tingkatannya. Nah, bagi orang yang sudah bisa ilmu hipnotis itu belum tentu bisa hipnoterapi loh ya. Jadi ilmu hipnoterapi itu keilmuannya lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar menidurkan orang, mempengaruhi orang, tapi juga belajar tentang cara psikologi, cara memberikan sugesti yang benar, langkah-langkah tepatnya itu apa, ada semuanya, ada polanya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan yang namanya ilmu hipnotis atau asal sugesti, ada step-stepnya dan wajib sampai ke dalam akar permasalahan seseorang. Itu adalah ilmu hipnotis atau ilmu hipnoterapi yang digunakan untuk penyembuhan. Jadi bukan hanya sekedar orang bisa hipnotis tiba-tiba bisa hipnoterapi. Iya, kalau untuk kasus-kasus sederhana memang iya bisa. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang lebih dalam lagi, lebih kompleks, nah itu wajib mempelajari yang namanya ilmu lanjutannya, yaitu yang namanya advance hipnoterapi. Jadi ilmu hipnotis yang digunakan untuk terapi, untuk penyembuhan. Di situ ada langkah-langkah tekniknya. Anda tinggal ikuti step by stepnya, maka Anda sudah bisa menguasainya. Tidak perlu yang namanya riset, hal-hal yang jelimet lainnya, karena sudah ada di pelatihan, di advance hipnoterapi. Itu ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Sudah tinggal mengikuti aturan di situ, maka Anda sudah bisa menerapkan yang namanya hipnoterapi. Berbeda ketika Anda belajar ilmu hipnotis, Anda perlu riset dulu, sugestinya ini efektif apa tidak, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana menerapkannya ke klien seperti ini, itu seperti apa. Nah, di ilmu advance hipnoterapi Anda tidak belajar tentang itu, tapi Anda sudah ada ilmu khususnya yang digunakan untuk memberikan sugesti atau saran ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, itu adalah enaknya belajar di advance hipnoterapi. Nah, bagaimana mas tata caranya belajar ilmu hipnotis dan advance hipnoterapi? Nah, Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya, 2 kelas sekaligus, yaitu fundamental dan advance ya. Nah, fundamental dan advance ini itu bisa diikuti secara langsung, baik secara privat atau secara online. Nah, di situ saya jelaskan step by stepnya. Jadi ilmu hipnotis itu ilmiah ya. Jadi ilmu hipnotis itu ilmiah, logis, dan bisa dipelajari oleh siapapun. Tinggal Anda mengikuti step by stepnya. Tidak ada doa, tidak ada mantra, atau hal-hal yang jelimet. Jelimet itu maksudnya hal-hal yang sulit gitu loh. Tapi simple, praktis, dan mudah. Nah, ini yang saya tawarkan bagi Anda yang sudah bisa ilmu hipnotis, tapi kok belum bisa tentang hipnoterapi yang efektif, yang manjur. Nah, Anda bisa gabung di kelas pelatihan saya ini, yaitu pelatihan fundamental dan advance hipnoterapi. Maka di situ saya akan jelaskan semuanya tentang total ilmu hipnoterapi itu seperti apa, seluk-beluknya hipnoterapi itu seperti apa, bagaimana cara memberikan sugesti yang efektif,
yang sudah terbukti saya terapkan untuk membantu klien-klien saya. Itu nanti semuanya saya jelaskan dan saya ajarkan kepada Anda. Dan bagi Anda yang belum bisa hipnotis, masih awam, Anda bisa gabung di kelas pelatihan ini. Saya akan bimbing Anda dari awal sampai Anda mahir dan bisa menerapkan ke orang lain dan membantu orang lain secara tuntas, secara efektif, dan secara powerful. Ini yang saya tawarkan ya, yang sudah saya buktikan untuk membantu klien-klien saya dalam mengatasi problem masalah mental. Nah, ini adalah ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, bagaimana Mas? Bagi seseorang yang sudah bisa ilmu hipnotis ingin mendalaminya lagi, nah, maka Anda juga wajib mengikuti kelas fundamental dari saya karena keilmuannya rada berbeda ya. Biasanya yang saya lihat itu saya tes dulu apakah keilmuannya sama apa tidak yang saya ajarkan, karena kita sudah membahas digunakan untuk terapi juga ya, bukan hanya sekedar menidurkan orang, memberikan sugesti untuk pertunjukan, untuk permainan, bukan, tapi difokuskan selain untuk permainan juga untuk terapi. Dua hal yang berbeda ya. Nah, kebanyakan orang tertentu dia menganggap, aku sudah bisa hipnotis kok, sudah pernah menidurkan orang kok, tinggal sugesti ini. Hey, bukan seperti itu. Apabila Anda mendapatkan kasus-kasus yang jelimet, yang sampai tuntas tentang akar permasalahannya dan permanen, Anda wajib mendalami tentang ilmu hipnoterapi kaitannya memberikan sugesti. Ingat, memberikan sugesti itu sama halnya Anda menginstal program yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi tidak asal memberikan yang namanya sugesti atau saran-saran yang bahaya ya. Bahaya maksudnya seperti tidak sinkron. Karena saya sering lihat banyak orang ketika melakukan terapi berhenti merokok yang disugestikan seperti ini. Saat ini dan seterusnya, Anda berhenti merokok karena rokok itu rasanya tidak enak, seperti bau kotoran, bla 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 bla. Ada seperti itu. Nah, itu bukan hipnoterapi. Jadi ilmu hipnoterapi itu mendalam ya kasusnya, bukan hanya sekedar memberikan seperti itu. Itu saya nyebutnya lebih ke hipnotis permainan. Seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar memberikan sugesti, tapi Anda wajib tahu tentang kenapa orang ini bisa merokok, mengapa, penyebabnya apa. Jadi sampai tuntas. Baru ketika Anda tahu permasalahannya, baru Anda menerapkan keilmuan. Bagaimana orang ini agar terbebas dari penyakitnya, tentang kebiasaan, tentang emosinya, sehingga orang ini berubah secara kehidupannya, perilakunya. Karena perubahan terjadi di perasaan, pikiran, tindakan, perilaku, dan nasib seseorang. Bayangkan ketika Anda memberikan saran sugesti yang tidak tepat. Misal, saat ini dan seterusnya Anda takut dengan rokok. Anda ketika melihat rokok, baunya tidak enak. Nah, seandainya ini, namanya bawah sadar itu seperti anak kecil ya. Seandainya dia jualan rokok, yang terjadi apa? Ya fobia di rokok. Jadi bukan seperti itu, bukan sederhana itu tentang ilmu hipnoterapi. Tetapi ilmu hipnoterapi ada step-stepnya, ada langkahnya, ada prosesnya. Berbeda Anda belajar yang namanya ilmu hipnotis untuk pertunjukan. Oke, kalau untuk hipnotis pertunjukan itu tidak masalah karena akan dikembalikan normal ya. Tapi kalau untuk hipnoterapi ini ditanamkan dan diprogram secara permanen ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Jadi bukan hanya sekedar memberikan sugesti, tapi ada step by stepnya dan langkah-langkahnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang sekilas ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang kekuatan pikiran bawah sadar, tentang bagaimana ilmu hipnotis bisa merubah seseorang, bisa merubah kebiasaan buruk menjadi baik, dari kebiasaan baik menjadi lebih powerful lagi. Nah, itu ada ya. Dan bisa diterapkan untuk diri kita sendiri. Selain bisa membantu orang lain, kita juga bisa memperdayakan diri kita lebih semangat, lebih antusias, terbebas dari mental-mental block yang negatif di dalam diri kita. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga keilmuan bermanfaat. Dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.